Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah, Sadaqallahul Azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama kita hormati, para imam Masjid Nurul Waton yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan mengucapkan kalimat tahmid, memuji Allah, kita termasuk bagian dari orang-orang yang Rasulullah sebutkan afdalul ibadi yaumal qiyamati indallahil hammadun. Hamba-hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah mereka yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat alhamdulillah, kata Sayyidina Ali, kalimatun ahabbahallah, kalimat yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan membacakan bab yang pertama dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang sebelumnya kita sudah membacakan muqaddimahnya. Babu ma yaqulu idza istayqadha min manami. Bab doa seseorang ketika bangun dari tidur. Di dalam hal ini Imam Nawawi menyampaikan terlebih dahulu latar belakang kenapa ketika kita bangun tidur harus berdoa. Kata beliau, rawaina fi sahihai imamayil muhadditsain, kami meriwayatkan di dalam dua kitab sahih dari dua imam, yaitu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari yang sering disebutkan oleh para ulama kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Lalu kemudian wa Abil Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua yaitu dari Imam Muslim, semoga Allah meridhai keduanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah adalah satu di antara 7 bendaharawan hadis, bahkan beliau yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda-sabda Rasulullah itu yang banyak menyampaikan adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Setan mengikatkan di tengkuk salah satu di antara kalian 3 ikatan ketika kalian tidur. Jadi ketika anak cucu Adam tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan. 3 ikatan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian membisikkan alaika lailun tawilun farqud, malam yang engkau lewati masih panjang, tidurlah. Malam yang engkau lewati masih panjang, tidurlah. Maka kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita terjaga jam 4 sebelum azan subuh berkumandang, kata syaitan masih panjang, lanjutlah tidur.
Bahkan kadang Bapak Ibu, azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita terjaga. Kata setan, masih awal takbir, belum selesai azan, masih ada 10 menit, lanjut tidur. Sehingga kadang kita tidak langsung bangun. Jadi kalau ketika kita merasakan atau terbisik pada diri kita, ketika kita sedang tidur, waktu subuh akan masuk, kita tidak terjaga, itulah yang kemudian disebut ikatan syaitan yang diikatkan ke salah satu tengkuk anak cucu Adam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memahami ikatan ini berbeda-beda. Ada di antara mereka yang memaknai aqdun hakikiyun bimakna aqdis sihri lil insani wa mana'ahu minal qiyam. Ada yang memaknai bahwa ikatan itu hakiki, seperti sihir yang dilakukan oleh penyihir. Jadi hanya ilmunya ilmu tentang sihir hakiki, sehingga orang yang terikat ini dia sulit untuk bangun. Jadi hakiki tapi dalam bentuk sihir, karena sihir ini yang mempermainkan jin, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk ikatan itu. Itu kata para ulama terkait dengan ikatan makna yang pertama. Makna yang kedua, yahtamilu ayyakuna fi'lan yaf'aluhu ka fi'lin nafathat fil uqad. Yang kedua, bahwa ikatan itu ada kemungkinan adalah perbuatan sebagaimana perbuatan orang yang menghembuskan buhul-buhul dalam ikatan. Orang, Bapak Ibu, ketika menyihir orang, dia pasti akan menggunakan sarana, dan sarananya itu akan dibacakan mantra-mantra. Sebagian ulama memaknai ikatan itu adalah sihir yang dibacakan mantra oleh syaitan, yang diikatkan ke tengkuk salah satu di antara kita ketika kita tidur. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, min aqdil qalbi wa tasmimihi faka'annahu yuwaswisu fi nafsihi wa yuhaddisu anna alaika lailan tawilan. Makna yang ketiga, yang diikat itu adalah hati kita, sehingga dibisikkan ke hati kita, malam masih panjang, lanjutlah tidur. Itu makna ikatan tiga dalam perkataan ulama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang dibisikkan itu hati? Setan itu mendekati kita sebagai anak cucu Adam, dia tidak membisikkan ke telinga kita, dia tidak akan mempengaruhi pandangan kita, dia akan melalui aliran darah kita sampailah di anggota tubuh kita yang paling terbaik, yang Rasulullah sebut qalb. Disitulah dia membisikkan, sehingga ketika waktu subuh akan masuk, kata setan mengikat hati kita dengan bisikan, lanjut tidur, malam masih panjang. Sehingga kadang ketika ada orang terjaga, waktu subuh sudah habis. Kadang ketika orang terjaga, mungkin di masjid imam sudah assalamualaikum warahmatullah. Itu makna ikatan kata para ulama. Lalu bagaimana cara melepaskan ikatan demi ikatan yang diikatkan ke tengkuk anak cucu Adam ketika tidur? Kata baginda Rasul, fa idza staiqadha wa dzakarallaha ta'ala, ketika orang bangun lalu dia menyebut nama Allah, maka inhalat uqdatan, maka terurailah satu ikatan. Inhalat uqdatun, satu ikatan itu akan terurai. Kapan? Ketika dia bangun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fa in tawaddaa inhalat uqdatun, ketika dia berwudu maka lepaslah ikatan yang kedua. Maka cara melepaskan ikatan yang pertama dengan menyebut nama Allah saat bangun tidur. Cara melepaskan ikatan yang kedua, berwudu saat kita bangun tidur. Fa in shalla in halat uqaduhu kulluha. Kalau setelah itu kita sholat, maka terurailah seluruh ikatan yang diikatkan ke kita ketika kita tidur. Kalau ikatan demi ikatan itu sudah lepas, fa asbaha nasyiton thayyiban nafs, maka orang mengawali paginya semangat, lalu kemudian jiwanya gembira. Maka kalau kita bangun pagi ternyata lesu, ketika kita bangun pagi bawaannya melamun, merenung, berarti ada ikatan itu yang belum lepas. Kalau ikatan itu lepas, maka tak ada muslim yang mengawali paginya melainkan dengan semangat. Pasti dia tidak akan tidur-tiduran, dia tidak akan bermalas-malasan. Kenapa? Karena ikatan demi ikatan itu lepas, sehingga mengawali pagi itu dengan gembira. Maka tak perlu datang ke psikolog
psikolog, tak perlu kemudian datang ke paranormal. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengawali bagaimana caranya ketika kita bangun pagi. Wa illa asbaha habisan nafsi kaslan. Kalau seandainya ikatan itu tidak lepas, maka orang mengawali waktu pagi jiwanya tidak bahagia, mengawali waktu pagi bawaannya malas-malasan, tidur-tiduran, baring-baringan. Ketika waktu pagi berarti ada ikatan itu yang belum lepas. Berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak tidur pagi. Maka kata sebagian para ulama, satu di antara tidur yang tidak dibolehkan adalah tidur selesai sholat subuh dan kemudian tidur selesai sholat asar. Maka kalau ada orang berpengetahuan, orang berilmu, orang alim, dia tidur selesai sholat subuh, maka kemudian bumi akan merintih dengan keadaan orang yang berpengetahuan tersebut. Lalu bagaimana cara menyebut Allah saat bangun tidur? Kan tadi ada disebutkan kalimat bangun tidur menyebut nama Allah dalam riwayat Abu Hurairah. Ternyata sahabat yang lain yang menceritakan bagaimana doa ketika bangun tidur. Kata Imam Nawawi, warwaina fi sahihil Bukhari, dan kami meriwayatkan dalam sahih Bukhari an Sayyidina Hudzaifah bin Yaman wa an Abi Dzar radhiyallahu anhuma. Jadi ada dua sahabat yang meriwayatkan. Satu namanya Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah ini satu di antara sahabat yang bermakmum kepada Rasul saat Rasulullah sholat tahajud. Ini kan berarti orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholat tahajudnya di rumah. Yang bermakmum itu satu di antaranya Sayyidina Hudzaifah. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Kata Sayyidina Hudzaifah, fakultu fi nafsi, aku berkata di dalam hatiku, Rasul nanti kalau sampai ayat yang ke-100 Rasulullah ruku. Ternyata Rasulullah lanjut. Lalu kemudian kata Sayyidina Hudzaifah, selesai surat Baqarah, nanti Rasulullah ruku. Ternyata Rasulullah lanjut Ali Imran, Rasulullah lanjut An-Nisa, baru kemudian ruku. Itu siapa dia? Sayyidina Hudzaifah yang menjadi makmum. Kalau kita Bapak Ibu, imam baca 3 surat ini sholat tahajud, makmumnya tinggal berapa kira-kira? Nah, ini 3, dan Sayyidina Hudzaifah ini yang bermakmum. Makanya wajar beliau tahu bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah dari bangun tidur. Kemudian yang kedua, Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari ini satu di antara sahabat yang pernah Rasulullah ajak menengok matahari tenggelam. Ini kan tak semuanya matahari terbenam. Rasulullah ajak Sayyidina Hudzaifah, atadri aina tadhhab? Wahai Sayyidina Hudzaifah, wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu kemana perginya matahari? Kata Sayyidina Abu Dzar, Allah wa rasuluhu a'lam. Rasul, kalau engkau tanya kepadaku kemana perginya matahari di malam hari ketika sudah terbenam, tentu Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kata Rasulullah, tazhab hatta tasjud tahtal arsh, bahwa matahari itu pergi ketika malam hari dia sujud di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, makna sujud itu adalah ketaatan matahari kepada Allah. Matahari itu tak pernah ingkar janji kapan dia harus terbit, kapan dia harus terbenam. Itulah bentuk ketaatannya kepada Allah. Maka terakhir hari nanti Allah akan perintahkan matahari untuk terbit dari tempat terbenamnya. Itulah yang kemudian disebut dengan hari kiamat. Kata mereka berdua, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza awa ila firaisyih, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat tidurnya, Rasulullah membaca doa. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau nanti ada riwayat Bismikallah amutu wa ahya, nanti kita akan jelaskan di bab bangun tidur. Karena di bab mohon maaf akan tidur, karena ini baru bangun tidur. Wa iza staiqadha, dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, kata Abu Dzar dan kemudian kata Sayyidina Hudzaifah, Rasulullah membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu memuji Allah saat bangun tidur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mewafatkan kami. Nah, ini doa ketika kita bangun tidur. Paling tidak Bapak Ibu sudah hafal dan sudah mengamalkannya. Tapi secara sanad malam ini kita mengetahuinya seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa doa ini ternyata yang mendengarnya adalah Abu Dzar dengan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhuma.
Lalu bagaimana sahabat yang lain mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bangun tidur? Di antaranya kata Imam Nawawi, warwaina fi kitab Ibnu Sinni, dan kami meriwayatkan dalam kitabnya Ibnu Sinni bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu, dari Abu Hurairah. Jadi bagaimana pula Rasulullah mengajarkan kepada Abu Hurairah saat bangun tidur? Kata baginda Rasul, idza staiqadha ahadukum falyaqul, kalau salah satu di antara kalian bangun tidur, maka hendaklah dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinali fi dzikrihi. Itu doa bangun tidur yang kedua. Bapak Ibu hafal yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua ini? Nampaknya yang pertama ini. Karena yang pertama ini yang familiar, yang biasa diajarkan sejak dulu. Nah, maka yang pertama ya doanya itu. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ternyata tidak hanya itu doa bangun tidur, karena ada yang lain. Apa dia? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bangun tidur, itu tandanya Allah mengembalikan ruh kita. Kalau Allah tak kembalikan ruh kita, maka kita tak bangun-bangun. Jadi tidur tak bangun-bangun lagi itu tanda Allah tidak mengembalikan ruh. Kalau tidur kita bangun, itu Allah mengembalikan ruh. Maka ketika Allah mengembalikan ruh kita, pujilah Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Yang kedua, wa'afani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiah, kesehatan bagiku. Bapak Ibu, tidak semua orang bangun tidur itu sehat. Maka satu di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, saat bangun tidur sehat kita, saat bangun tidur aman kita dan keluarga kita. Itu nikmat besar. Maka nikmat besar sepertiga di dunia ini terletak pada sehat. Maka Bapak Ibu kalau ingin kaya, bisnislah di dunia kesehatan, karena itu sepertiga nikmat dunia. Maka tak ada orang yang berbisnis di dunia kesehatan tidak kaya. Tengoklah para apoteker, para pemilik apotik, para pemilik rumah sakit. Kenapa? Karena memang sepertiga nikmat dunia ini ada pada sehat. Maka beruntunglah ketika Allah jagakan kita dalam keadaan sehat, sepertiga nikmat dunia itu kita dapat. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa'afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiah, yang telah memberikan sehat kepada aku. Ada orang tidurnya sehat, bangun tidur dia tak sehat. Bagaimana contohnya? Ketika bangun tidur dia sulit menggelakkan kepala. Kan ada. Sakit apa biasanya namanya itu Bapak Ibu? Kata orang dulu, sakit salah bantal. Karena bantalnya bersalah, akhirnya dihukum, dijemur di bawah terik panas matahari. Nah, itu kan tak sehat waktu bangun tidur. Maka beruntunglah kalau bangun tidur Allah sehatkan kita. Ada pula orang yang tidur tak bangun-bangun. Kenapa? Oh, ternyata dia meninggal di tempat tidurnya. Maka yang kita masih Allah kembalikan ruh kita, Allah sehatkan kita, pujikan kita. Pujikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting, wa azina li fi dzikrihi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan izin kepadaku untuk menyebut namanya. Karena tak semua orang mengawali paginya Allah izinkan yang bersangkutan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bantu kita mengawali pagi kita, kita sebut nama Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi, kan sudah menyebut nama Allah. Berarti kita menyebut nama Allah, maka itulah diantara kenapa Rasulullah mengajarkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kedua. Hafal yang nomor satu, alhamdulillah. Tambah hafal yang nomor dua, alhamdulillah. Nah, ini kan semakin banyak. Karena doa yang banyak itu, kata para ulama, kalau bisa mengamalkan semuanya, amalkan. Kalau tidak, jangan sampai satu di antara itu tak pernah kita amalkan. Kalau tidak sanggup semuanya, minimal satu kali pernah dari sekian banyak doa ketika kita bangun tidur. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini tidak satu. Yang ketiga siapa yang bercerita? Yang ketiga yang bercerita Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah yang bercerita wajar karena orang yang tidurnya di sebelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berulang kali kata Sayyidah Aisyah, aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidurku.
Berarti Sayyidah Aisyah ketika terjaga, dia pegang-pegang, Rasulullah tidak ada. Fawajadtuhu fahuwa sajid. Aku raba-raba, aku jumpai Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang sujud di masjid. Jadi ibu-ibu kalau malam hari kehilangan suami, carilah di tempat sujud. Nampaknya dia sujud di situ. Kalau tak pindah tempat tidur ya. Tapi kalau pindah tempat tidur tak tahulah. Itu Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Jadi tak ada dicari-cari, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud. Ibu-ibu sering kehilangan bapak-bapak di sebelah tempat tidur, Bu? Kalau umpamanya khawatir, pasang GPS, nampaknya biar tahu kemana dia pergi. Ini nampaknya kan. Itu doa. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah bersabda, "Ma min abdin yaqulu inda raddillahi ta'ala ruhah." Seseorang ketika Allah kembalikan ruhnya, maksudnya bangun pagi, dia dalam keadaan hidup, maka seyogyanya dia berdoa, membaca doa. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini insyaallah hafal nih. Ini diantara doa bangun tidur yang menceritakan siapa? Sayyidah Aisyah. Kalau orang baca doa ini ketika dia bangun tidur, illa ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Jadi kalau bangun tidur ingin dosa kita diampuni oleh Allah, setelah membaca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinali fi dzikrihi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang ketiga. Kok banyak betul Pak Ustaz? Ya kita bagi sajalah. Yang alhamdulillahilladzi, yang pertama tadi, bahwa ketika kita bangun tidur membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur, baca hari Senin. Yang alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinali fi dzikrihi, baca hari Selasa. Yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca hari Rabu. Hari Kamis baca apa? Ini doa yang keempat. Ini. Jadi tak satu ternyata doa bangun tidur itu. Kalau sementara ini kita tahunya satu, maka setelah membaca buku Al-Adhkar An-Nawawiyah, kita tahu doa bangun tidur itu tidak satu. Kalau bisa kita baca semuanya afdol. Kalau tidak bisa, sebisanya ketika kita bangun tidur, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ikatan syaitan itu terlepas. Yang ketiga yang bercerita siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yantabihu min naumih." Tidaklah seseorang ketika dia bangun dari tidurnya, fayaqul, lalu kemudian dia membaca doa, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqzah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan terjaga. Jadi tidur dan bangun tidur itu Allah yang menciptakan. Maka kalau Allah masih anugerahkan kita bisa tidur, bersyukurlah. Kalau Allah masih anugerahkan kita bisa bangun tidur, bersyukurlah. Karena ketika tidak bisa tidur, menderita. Bapak Ibu, orang-orang yang tidak bisa tidur biasanya pergi kemana? Dia akan pergi ke dokter minta obat tidur. Itu saking payahnya tidur. Maka beruntunglah kalau kemudian bisa tidur. Saya tidak tahu kisah ini sahih atau tidak, tapi paling tidak kita bisa mengambil pelajaran. Ada seorang non-muslim di Eropa. Pada waktu itu dia sedang mengamati sahabat-sahabat kita jamaah tabligh yang sedang khuruj. Lalu kemudian dia amati di antara jamaah tabligh yang sedang khuruj ketika mengikuti taklim kajian, itu ternyata ada yang tidur. Akhirnya dia berpikir, kok semudah itu orang ini bisa tidur? Saya mati-matian ingin memejamkan mata, tak bisa tidur-tidur. Akhirnya dia masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, waktu ikut taklim jamaah tabligh, dia kemudian tertidur. Itu ternyata nikmatnya tidur. Maka kalau ada bapak ibu ikut kajian tidur, itu ternyata tidur itu adalah nikmat. Tapi jangan tidur pula terus gitu kan. Tidur itu nikmat. Maka orang tidak bisa tidur itu menderita. Maka ketika Allah ciptakan tidur, Allah ciptakan jaga, maka memujilah Allah ketika kita bisa tidur, memujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berjaga dari tidur.
Setelah itu, alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami dalam keadaan selamat, dalam keadaan sempurna. Tidur ada telinganya, ada hidungnya. Bangun tidur masih ada Bapak Ibu? Oh, dipegang masih ada. Masih sehat kita, masih selamat kita, utuh sebagaimana kita tidur. Maka memujilah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang keempat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdha. Alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa bangun tidur yang keempat. Menariknya Bapak Ibu, kalau kita baca doa yang nomor 4 ini, illa qalallahu ta'ala sadaqa abdi, melainkan ucapan kita langsung Allah respon dengan jawaban sadaqa abdi, betullah yang dikatakan oleh hambaku. Ada beberapa kalimat yang saat kita baca langsung Allah jawab. Di antaranya Bapak Ibu, ucapan kita membaca Fatihah. Fatihah itu kenapa yang afdol? Setiap ayat waqaf, tidak wasal. Waqaf itu berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang afdol. Tidak alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kenapa? Karena setiap ayat dari Al-Fatihah itu Allah langsung jawab. Maka ketika hambanya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Itu Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Langsung Allah jawab. Ternyata ada doa bangun tidur yang langsung Allah respon. Kapan? Kalau kita membaca doa yang keempat, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdha, alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya, asyhadu annallaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, sadaqa abdi, betullah yang diucapkan hambaku. Bapak Ibu WhatsApp ke kawan, lalu kemudian masih conteng satu, kira-kira gimana rasanya Bapak Ibu? Wah, belum masuk. Padahal sudah kita inginkan sampai keinginan kita. Lalu kemudian berbaris conteng dua, tapi warnanya belum biru. Alamak, belum terbaca. Berubah warnanya menjadi biru. Alhamdulillah sudah terbaca, tapi belum dibalas. Nah, dibalas, itulah yang membuat kita senang. Maka ada ternyata ucapan kita yang langsung Allah respon. Mana? Doa bangun tidur yang keempat. Nah itu dia. Maka langsung Allah respon. Kata Allah, sadaqa abdi, betullah yang diucapkan hambaku. Empat inilah doa bangun tidur yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika kita bangun tidur. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu setiap malam itu 2 kali tidur, 2 kali jaga rata-rata. Rasulullah, beliau rata-rata setelah Isya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jarang ngobrol dengan sahabat. Setelah Isya itu saatnya Rasulullah akan ngobrol dengan istri beliau. Maka tak lama ngobrol dengan istrinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Maka bapak-bapak kalau mau ngobrol dengan istri supaya obrolan itu terbawa tidur, ya sebelum tidur lah, sebelum tidur ajak ngobrol. Ibu-ibu sebelum tidur diajak ngobrol suami ibu, atau suaminya ngobrol dengan alam gaib. WhatsApp dengan kawan tuh alam gaib tuh namanya, kan? Ya ajaklah ngobrol istrinya sebelum tidur. Lalu setelah itu Rasulullah tidur. Setelah tidur sepertiga malam Rasulullah bangun. Dan sepertiga malam itu ternyata bangun Rasulullah itu berbeda doanya dengan bangun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjelang subuh. Lalu bagaimana kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga sebelum waktu subuh itu masuk? Karena Rasulullah nanti akan tidur lagi, ketika akan subuh Rasulullah baru bangun. Kalau di awal langsung tidur langsung jaga lalu tak tidur lagi, biasanya ngantuk. Maka Rasulullah bangun awal, lalu kemudian beliau sebelum subuh tidur, lalu kemudian menjelang azan subuh beliau akan bangun. Dan bagaimana Rasulullah kalau bangun malam? Apa yang beliau baca?
Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba minal lail kabbara ashran. Rasulullah kalau bangun tidur, dia tidak akan langsung membangkitkan badannya, tapi Rasulullah takbir dulu 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau Bapak Ibu tanya atau konsultasi ke dokter, itu kalau untuk sehat, orang bangun tidur itu tidak dianjurkan langsung bangkit. Tidak dianjurkan langsung bangkit. Maka betul Rasulullah ketika terjaga di tengah malam, beliau tidak langsung berdiri, tapi kemudian beliau membuka mata, lalu kemudian beliau takbir dulu sebanyak 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah takbir, wa hamida ashran. Rasulullah bertahmid 10 kali. Alhamdulillah, 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 sampai 10 kali. Wa qala subhanallah wa bihamdihi asran. Rasulullah bertasbih subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Berapa kali? 10 kali. Setelah itu dengan tasbih yang lain, kata Rasulullah, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Rasulullah juga ulang sebanyak 10 kali. Wastaghfara ashran. Lalu setelah itu Rasulullah beristighfar 10 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah itu wahallala ashran. Rasulullah bertahlil 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 10 kali. Setelah itu baru beliau tutup dengan doa. Ini belum bangun ini, artinya masih berada di tempat tidur. Setelah membaca takbir, membaca tahmid, membaca 2 tasbih yang berbeda, membaca istighfar, membaca tahlil, baru kemudian Rasulullah tutup dengan doa sebanyak 10 kali. Apa doa Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min dhaikid dunya wa min dhaiki yaumil qiyamah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sempitnya dunia dan sempitnya nanti di hari kiamat. Dunia ini lapang atau sempit Bapak Ibu? Lapang atau sempit? Masjid Nurul Waton ini lapang nih masih ini kan. Sedangkan masjid aja masih lapang, apalagi kemudian dunia. Tapi bayangkan kalau besok harus bayar utang, malam ini tak punya duit, kira-kira sempit atau lapang dunia ini? Pastinya sempit. Maka supaya Allah tak berikan kita sempit di dunia, bangunlah malam setelah membaca zikir tadi, berdoa. Apa dia doanya? Allahumma inni a'udzubika min dhaikid dunya. Allahumma inni a'udzubika kan sudah hafal. Tinggal min dhaikid dunya, min dhaikid dunya, min dhaikid dunya. Dari sempitnya dunia. Biar kita hidup di dunia ini tidak merasa sempit. Allah lapangkan hati kita. Allah keluarkan kita dari sulit. Allah keluarkan kita dari payah. Kenapa? Karena kita sudah memohon perlindungan kepada Allah di waktu terbaik, di sepertiga malam saat kita bangun tidur, kita sudah Allahumma inni a'udzubika min dhaikid dunya. Lebih lagi wa min dhaiki yaumil qiyamah, dan sempitnya hari kiamat. Hari kiamat itu sempit maknanya sulit. Sulit di alam barzah, sulit di hari kebangkitan, sulit saat dihisab, sulit saat ditimbang, sulit saat meniti siratal mustaqim. Kalau fase demi fase itu Allah ingin mudahkan kita, maka tirulah Rasulullah ketika bangun tidur, beliau membaca takbir 10 kali, tahmid 10 kali, subhanallah wa bihamdih 10 kali, subhanal malikil quddus 10 kali, istighfar astaghfirullahalazim 10 kali, wa halala asron bertahlil 10 kali, lalu kemudian Allahumma inni a'udzubika min dhaikid dunya wa min dhaiki yaumil qiyamah 10 kali. Pernah buat seperti ini Bapak Ibu? Pernah melakukannya Bapak Ibu? Nampak-nampaknya belum nih kan. Ya kalau nanti malam bangun mau sholat tahajud, jangan langsung bangun, lalu kemudian zikirlah dari beberapa yang sudah kita sebutkan. Kata Sayyidah Aisyah, summa yaftahus shalah. Kemudian setelah itu semuanya baru Rasulullah wudhu, baru kemudian Rasulullah sholat. Jadi doanya ini tidak Rasulullah letak setelah sholat tahajud, tapi ketika Rasulullah terjaga di malam hari sebelum sholat tahajud. Jadi Rasulullah SAW sudah berdoa terlebih dahulu. Jadi kalau ingin dunia kita lapang, maknanya Allah selalu bantu kita sehingga Allah lepaskan kita dari sulit, sehingga Allah lepaskan
lepaskan kita dari hutang, sehingga Allah lepaskan kita dari payah, maka kalau bangun tidur langsung memohon pelindungan kepada Allah dari sempitnya dunia dan sempitnya hari kiamat. Itu doa bangun tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak satu, ada yang lainnya. Nah, tak tahulah apakah mudah yang ini atau mudah yang kedua ini. Yang kedua saya bacakan. Warwaina, dan juga kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, an Aisyah aidan, dari Sayyidah Aisyah juga, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidah Aisyah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza istayqadha minal lail, ketika dia terjaga bangun di malam hari, Rasulullah membaca doa. Apa doa Rasulullah? La ilaha illa anta subhanak. Sudah ada tahlilnya la ilaha illa anta, sudah ada tasbihnya subhanak. Lalu kemudian Allahumma astaghfiruka li dzambi. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu untuk dosaku. Ada istighfarnya juga, cuman tidak berbilang, hanya sekali Rasulullah sebutkan. Dimulai dari la ilaha illa anta subhanak, Allahumma astaghfiruka li dzambi. Setelah itu wa as'aluka rahmatak, kata baginda Rasul waktu bangun tidur, ya Allah, aku memohon rahmatmu. Allahumma zidni ilma, ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Rasulullah yang Allah bimbing dengan wahyu minta agar ilmunya ditambah. Lah kita tak mungkin kita tidak minta agar ilmu kita ditambah. Maka satu di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat subuh yang biasa beliau baca adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu setelah subuh selalu Rasulullah baca agar ilmu yang didapat Allah hadirkan kemanfaatan, bukan hanya sekedar didengar tapi kemudian berbuah amal. Itu yang bermanfaat, lalu kemudian disebar luaskan. Itu doa Rasulullah. Lalu kemudian wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, jangan bengkokkan hatiku setelah engkau berikan petunjuk. Jadi nikmat itu kapan? Kalau hati ini tak bengkok setelah kita beri petunjuk. Maka Rasulullah kalau selesai salat maghrib, di antara zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nanti kita akan bahas di bab zikir selesai salat maghrib. Nah, ini diantaranya yang Rasulullah baca. Maka ketika Rasulullah bangun malam, itu yang Rasulullah minta, ya Allah, jangan bengkokkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Karena hati ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, qalb itu kan berbolak-balik. Hari ini berkata A, bisa saja esok berubah menjadi B. Kenapa? Karena qalb ini berbolak-balik. Maka kita minta kepada Allah, setelah Allah tunjuki jalan yang lurus, jangan sampai kemudian Allah bengkokkan kembali. Wahabli min ladunka rahmah, dan berikan kepadaku dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, ini doa Rasulullah yang kedua saat Rasulullah bangun tidur. Kira-kira mudah yang pertama atau yang kedua, Bapak Ibu? Yang pertama mudah tapi banyak, yang kedua sikit tapi agak payah. Sebetulnya tidak payah juga kalau kita terbiasa, insya Allah tidak payah. Kan la ilaha illa anta subhanak, sudah hafal. Lalu kemudian astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak, Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau kita pakai yang di dalam Al-Qur'an itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di antara doa yang Rasulullah ajarkan. Bapak Ibu, kata Imam Qurtubi, kalau doa ini kita baca, Allah tidak akan bengkokkan hati kita di akhir saat nyawa terpisah dengan raga, karena Allah menurunkan rahmat. Kenapa kok di akhir saat nyawa terpisah dengan raga? Kata Imam Qurtubi, orang itu kalau akan mati, yaqudu indahu syaitanani, dia akan ditunggu oleh dua syaitan. Satu setan saja kita tergoda, apalagi kemudian dua setan. Gimana cara kita membentengi diri? Maka orang yang rajin membiasakan membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, maka rahmat Allah itulah yang membuat dia tidak tergoda oleh dua syaitan yang menunggu di sebelah kanannya dan kemudian menunggu sebelah kirinya. Setan itu akan menggoda kita supaya kita mati di dalam keadaan Nasara, supaya kemudian kita mati dalam keadaan Yahudi.
Nah, itu dua setan yang akan menunggu kita. Maka ketika kita membaca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana, atau kemudian ketika kita bangun tidur, sebagaimana yang Rasulullah baca, seperti yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu diantara yang akan menyelamatkan diri kita. Maka melalui bab doa bangun tidur, berarti ada dua ilmu yang kita dapat. Ilmu yang pertama, bahwa doa bangun tidur tidak satu. Ada 4 riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dengan redaksi yang berbeda meskipun ada sedikit kesamaan secara substansi, secara isi. Kemudian yang kedua, ternyata Rasulullah ketika bangun di malam hari, doanya tidak yang ini, tapi Rasulullah berzikir terlebih dahulu dengan beberapa zikir yang diulang sampai 10 kali, lalu kemudian beliau tutup dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min dhaikid dunya wa min dhaiki yaumil qiyamah. Lalu kemudian riwayat yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjaga dari tidur di malam hari sebelum meninggalkan tempat tidurnya, berwudu dan salat tahajud, Rasulullah membaca la ilaha illa anta subhanak, lalu kemudian Allahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak, Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga menjadi tambah pengetahuan kita, dan semoga Allah bantu kita untuk bisa mengamalkannya sehingga menjadi ucapan-ucapan kebiasaan baik kita, dan semoga wafat kita menyebutkan kalimat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya bacakan malam hari ini, dan insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan membacakan bab doa memakai pakaian. Barangkali itu, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.